kembali sehat. Bangun pagi aku lihat cermin, muka kendor kulit kusam. Aduh aku cemas, bagaimana cara kembali muda? Tahun ini masuk kepala 5, hipertensi kaku sendi tiba. Belum lagi kolesterol dan gula, libido tak lagi seperti muda. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Lenisian di Jalan Lemah Nandet 10, dari Senin hingga Sabtu, siap membantu kamu yang 40 kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah amal medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas kocak. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Lenisian di Jalan Lemah Nandet 10, dari Senin hingga Sabtu, siap membantu kamu yang 40 kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah ama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas kocak. Ku ingin kembali sehat, datang ke Lenisian untuk terapi seluler dan anti-aging, agar awet muda dan sehat yang berkocak. Halo, selamat pagi menjelang siang bersama Dr. Tuti dan Bu Sinta. Kita akan bahas bersama mengenai gaya hidup sehat zaman now, yang tentunya kita akan bersama Bu Sinta nih, kita bicara bagaimana gaya hidup sehat zaman now, tapi didukung oleh laboratorium atau berbasis dengan laboratorium. Baik, kita mulai lagi nih ya Bu Sinta, ketemu lagi sama Bu Sinta. Iya betul ya, alhamdulillah sehat, dan tentunya senang kita bisa bertemu di hari ini dengan sahabat Nation semuanya. Hari ini topiknya kalau menurut Dr. Tuti itu sangat hangat ya, karena kita lifestyle. Jadi perubahan-perubahan lifestyle itu harus dari mindset kita sendiri tuh sahabat Nation. Kalau kita mau merubahnya, pastinya kita mendapatkan sesuatu kebaikan untuk kita. Ya, khususnya karena lifestyle itu harus kita Sinta. Ya, dari diri sendiri sih. Betul, seperti ngelihat perubahan Bu Sinta ya. Perubahan dari mulai mendapatkan berat badan yang paling tidak membuat hidup kita itu lebih sengsara ya. Benar nggak? Kalau kita obesitas kan hidup kita lebih sengsara. Sangat Karena sengsara. banyak penyakit yang Nggak cuma penyakit aja. Nggak cuma penyakit aja. Nanti kita juga sharing bersama Bu Sinta apa saja yang sudah dilakukan Bu Sinta. Kurun berapa lama ya Bu sampai mendapatkan perubahan seperti ini? Baik dari perubahan fisik, maksudnya berat badan, penurunan berat badan, sampai dengan ada perubahan di mana kualitas hidup ibu juga lebih baik lagi ya nggak? Iya, Buat betul. tidurnya, Betul. ditambah dengan olahraga, Iya. dan hasil-hasil dari vital sign yang kita takutin nih teman-teman, pemeriksaan tensi ya. Ya. Ada diastol, ada sistol, di mana tensi kita itu pada usia-usia tertentu nggak boleh melewati sampai dengan 130 mm Hg, Bu Sinta. Kita bisa dikatakan hipertensi gitu ya, tapi usianya lihat ya.
Kalau usianya sudah di atas 50, kadangkala kita masih bisa menganulir ya Bu Iya. Sinta gitu, bahwa 130 itu sudah ambang sekali. Iya, nilai Ya, ambang batasnya nilainya. rada lumayan. Iya, gitu ya. Kalau bisa diturunkan sampai dengan 120. Nah, nanti kita ngobrol sama Bu Sinta. Mm-mm. Karena Bu Sinta, hidup sehat sekarang tuh bukan hanya soal terlihat sehat saja. Iya. Benar nggak sih? Dan terutama khususnya terlihat sehat itu dari luar, penampilan luar. Ya, gitu. Seperti kita atau Bu Sinta melihat saya melihat Iya. Bu Sinta. Tetapi juga memahami kondisi tubuh dari dalam melalui, nah ini dia. Iya. Hanya di tangan Bu Sinta lah melalui pemeriksaan laboratorium betul, ya. Dok. Tampak cantik, masih muda gitu ya. Tapi ternyata setelah kita coba cek laboratorium, maafkan ya Bu Sinta, fungsi ginjalnya nggak bagus. Iya, Benar kadang-kadang nggak sih? seperti itu. Ya, zaman sekarang itu terpengaruh banget sama pola-pola makan gitu Iya, loh Bu pola Sinta. makan, gaya hidup kita. Betul. Pola makannya juga ditunjang dengan kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh ya. Tinggal telepon, Telepon, datang Gojek, langsung. lewat aplikasi datang langsung. Iya. Beda kayak zaman dulu kita, Iya. harus dimasak dulu Harus sama berusaha mama. dulu kita. Berusaha dulu gitu ya. Usahanya lebih banyak maksudnya. Nah, usahanya lebih banyak. Baik. Jadi hari ini saya tidak sendiri nih, sudah bersama Bu Sinta yang luar biasa. Bu Sinta bisa sampai menjaga berat badannya sampai dengan tentunya maintenance apa saja yang dilakukan. Bu Sinta Farmawati sebagai Head of Laboratorium dari Klinik Utama Malaysia. Bu Sinta, kita akan mulai saja. Lemah terus mendekati kuning, tapi bukan liver gitu ya. Bukan. Kadangkala itu dari empedu ya, Dari Bu batu Sinta empedu, ya, batu iya. empedu. Nah, itu nggak bisa kayak kitanya ngeraba-raba gini, ditepuk, dipegang, terus langsung, kamu ada penyakitnya dulu. ini gitu ya. Walaupun kita pegangnya dengan kasih sayangnya Iya, Bu Sinta. betul. Jadi sahabat Nation, memang betul kata Bu Sinta. Sahabat Nation harus cukup care, harus cukup aware kepada diri kita sendiri. Karena ini sejatinya adalah investasi long term. Ya, Sejatinya adalah, ya, ini adalah investasi jangka panjang kita kalau untuk laboratorium. Nah, jadi udah mulai sadar ya, harus mulai dari harus sekarang. mulai sadar dari sekarang. Baik, ini kita akan mulai kepada pertanyaan yang kedua. Kadang tubuh terlihat baik-baik saja, tetapi kondisi kita belum tentu kita sadari sehat. Itu sudah kita buka dari awal ya Bu Sinta ya. Pemeriksaan laboratorium apa saja yang dilakukan untuk yang deteksi dini sebelum muncul gejala penyakit? Biasanya Bu Sinta melakukan ini adalah untuk general check up Bu Sinta. Iya. Itu apa saja Bu Sinta pemeriksaannya? Biasanya minimal ini Dok ya, minimal. Kita harus tahu fungsi organ tubuh kita, misalnya untuk liver. Itu ada pemeriksaan SGOT, SGPT. Itu enzim yang memang diproduksi oleh liver atau hati kita ya. Kalau ada gangguan di hati kita, biasanya kedua enzim ini akan meningkat gitu. Misalnya ada gangguan dari virus kah, atau kita misalnya ada pelemakan di hati gitu ya. Jadi ada kaitannya dengan organ tubuh yang lain juga gitu. Kemudian misalnya pengen tahu misalnya kalau untuk ada penyakit kuning gitu ya. Nah, itu di liver juga dilihatnya. Biasanya pemeriksanya ada bilirubin gitu. Kemudian bisa juga untuk misalnya kita efek dari obat-obatan, atau misalnya dari ada penyakit lain yang ganas istilahnya, itu ada pemeriksaan gamma GT dan alkali fosfatase. Nah, alkali fosfatase juga bisa untuk melihat kalau ada obstruksi ya. Obstruksi itu ada penyumbatan. Betul. Dia akan meningkat gitu. Jadi ada penyumbatan ke liver atau ke empedu gitu. Ya, biasanya alkali fosfat juga meningkat. Nah, bilirubin juga akan meningkat kalau ada penyumbatan karena ada batu empedu gitu. Itu juga meningkatkan bilirubin. Iya. Jadi Bu Sinta, sebetulnya tadi kan yang saya tanyakan adalah bagaimana pemeriksaan dini ya. Kalau semuanya teman-teman sebetulnya sebelum ada pemeriksaan yang harus secara spesifik gitu ya. Memang beberapa tadi organ tubuh kita yang perlu kita cermati ya Bu Sinta, karena hidup kita itu sangat terpengaruh sama organ tubuh kita sendiri nih yang ada di dalam nih gitu. Yang memang ya kalau fungsi organ itu akhirnya ada sesuatu hal ya Bu Sinta gitu. Tidak seperti apa yang seharusnya fungsi organ ini berperan serta untuk menunjang kehidupan seseorang,
itu pasti sudah over apa namanya tuh Bu Sinta, kayak kita itu udah apa ya? Mungkin kan gini, kalau semuanya gini Bu Sinta, eh, kayaknya kita bikin simpel aja. Semuanya gini, kita banyak sekali makan makanan yang akan mengganggu fungsi dari organ tersebut ya. Ya, Contohnya organ liver gitu ya. liver, ya. Kira-kira makanan apa saja kalau dari pemeriksaan laboratorium yang akan memperberat kerja organ liver kalau menurut Bu Sinta? Ya. Nanti biar kita samakan Iya, persepsinya. boleh. Jadi kalau organ liver itu biasanya sangat berpengaruh dari makan makanan yang berlemak. Mm-mm, Ya, mm-mm. yang berlemak karena apa? Karena kalau misalnya berlebihan di dalam darah kita, dia akan disimpan di hati gitu. Betul. Gitu ya. Sebagai Jadi cadangan ya. sebagai cadangan Mm-mm. gitu. Nanti akhirnya makanya terjadi perlemakan di hati Mm-mm, istilahnya gitu ya. fatty liver. Fatty liver gitu. Seperti itu, Dok. Iya. Kebanyakan. Nah, kalau untuk sebenarnya makanan yang berlemak juga akan mengganggu organ jantung juga Betul, gitu. Jadi ada juga. kaitannya dengan pembuluh darah. Jadi Iya. kalau misalnya ada penumpukan, kalau lemak itu kan ada kaitannya dengan kolesterol ya, Iya, kolesterol iya. HDL, Yang umum ya, yang Bu Sinta, umum yang ya, teman-teman semua sudah tahu pasti gitu sudah ya. tahu ya. Ada Mm-mm, kolesterol yang jahat disebutnya, ada mm-mm. kolesterol yang baik. Nah, Iya, kalau misalnya kita terlalu banyak makanan yang berlemak, kolesterol jahatnya itu pasti akan berlebihan iya, di dalam tubuh iya, kita. iya. Nah, dengan kondisi tubuh kita yang begitu banyak berlebihan, akan terjadi penumpukan di pembuluh darah. Iya, betul. Jadi Betul, plek ya, plek Bu ya. Jadi Sinta. jadi plek. Kalau misalnya sampai menumpuknya di pembuluh darah yang sangat kecil seperti ke Iya, jantung, iya. ke otak, nah itu akan terjadi itu Iya, bisa penyakit terjadi serangan stroke ya, jantung atau serangan stroke jantung. gitu ya. Betul, Kalau ke betul, betul. otak ya itu tadi stroke tadi gitu, Dok. Iya, Jadi eh, sebenarnya makanan yang paling berbahaya itu ya makanan yang berlemak, iya. terutama Makanan lemak jenuh berlemak, atau terus trans juga iya, makanan-makanan yang kita goreng berulang ya, Bu berulang dengan Sinta. menggunakan minyak goreng yang sudah digunakan Heeh, berkali-kali. hati-hati itu Iya, juga kita kadang-kadang kita jaga. kalau misalnya jajan Mm-mm. di tempat yang memang banyak gitu ya, kayak ayam goreng atau misalnya gorengan, kita lihat minyaknya kayak apa gitu ya. Iya, Kadang-kadang sudah warnanya warnanya berubah, sudah bukan hitam kuning lagi, kadangkala. kadang-kadang sudah Hitam, Bu hitam. Sinta Iya, ya. oh, Dan kita nggak tahu tuh iya, bagaimana dengan proses pemanasan yang berulang nih berulang. teman-teman Iya. semuanya gitu ya. Yang tentunya hasil dari makanan yang akan kita konsumsikan nih tidak layak untuk dikonsumsikan. Akhirnya kita bilang begitu ya. Iya, Tidak seperti layak itu. untuk dikonsumsi Betul. gitu oleh kita. Dan akhirnya terjadilah penyakit-penyakit yang tadi. Dan ini kadangkala tuh sangat konsisten ya. Kalau lagi senang makan gorengan, terus aja tiap hari makan gorengan, bener enggak? Betul. Nah, konsistennya pada hal-hal yang baik Yang- saja ya, sahabat Nation Iya. ya. Jangan Konsisten, yang berdampak ya, negatif. jangan yang berdampak Oh, negatif. iya. Konsisten untuk kita melakukan rutinitas hidup kita yang lebih baik lagi, Iya. supaya kualitas kita juga akan menjadi lebih baik lagi, lalu juga dibarengi dengan olahraga. Terus yang terakhir tuh coba ciptakan juga nih teman-teman semuanya, ciptakan mindset yang sangat-sangat positif untuk investasi jangka panjangnya kita terhadap kesehatan. Ya. Walaupun nggak akan pernah ada kata telat ya untuk Ya, memulai ya, Bu Iya Sinta dong. ya. Ya, saya kan baru mulai juga nih. Mm-mm. Di usia yang sudah termasuk lansia ya, Dok ya. Kita kan sudah di atas 60-an ya kita, Dok ya. Heeh. Bu Sinta loh ya. Bu Sinta loh ya. Dokter belum ya, Dok? Kan katanya mendekati ya Iya. gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau lihat contoh tuh lihat contoh yang baik nih sahabat Betul. Indonesia. Lihat contoh kalau semuanya udah memasuki kepala 6 atau sudah di kepala 6, itu kita harus lebih punya gairah lagi untuk bagaimana menjaga sekian tahun dari kehidupan kita itu menjadi berkualitas teman-teman ya. Iya. Apalagi untuk sahabat Nation, semuanya mungkin di sini usianya masih after
30 Iya. kalau saya lihat ya yang mengikuti acara IG Heeh. Live ini, atau juga yang ada under ya Bu Iya. Sinta, masih kepala 2, 25, 26 gitu Heeh. yang mau Jadi memasuki jangan usia-usia. sampai terlambat Iya, ya. jangan Mungkin sampai dari terlambat. sejak dini aja kita jaga. Iya, Jadi sedia iya, payung sebelum hujan. sedia payung sebelum hujan. Karena itu akan lebih gampang Iya, ke iya, sananya. Iya. iya. Dan juga nih Bu Sinta, kita kadang-kala lupa yang tadi yang digoreng, tepung ya, Mhm. gluten, Iya. atau juga gula nih teman-teman yang Mm. kadang kita tuh silau banget ya, nggak enak, edik ya, kecanduan banget pagi-pagi udah enak nih minum Minum apa? teh Teh manis, manis. kopi yang gampang Kopi, dia bener iya nggak? betul. Sekarang tuh udah deh, nggak usah nyalahin apa karena semuanya mudah Bu Mudah, Sinta. Tapi betul. tergantung kita pilihannya. Iya, Cari tergantung pilihannya. dari Ya, diri kita betul. sendiri sebenarnya. Ya, Bisa betul. mengendalikan keinginan kita untuk makan Iya. makanan yang memang enak Enak sih, nggak bisa makanya Bu Sinta nggak bisa dipungkiri. dipungkiri cake Betul. ya. Terus Heeh. udah deh di Bandung ini benar-benar surganya kuliner Iya Bu betul. Sinta. Banyak di mana-mana. Betul. Nah, karena kita sekarang tuh kan akan kita bahas tuh banyak ya Bu Sinta. Mm-mm. Kita juga akan bahas mengenai kecantikan sampai Bu Sinta juga bingung. Nanti bahas apa? Nggak apa-apa, mengalir aja seperti air gitu ya. Iya, Karena teman-teman semuanya, cikal bakal daripada kita sehat itu, akhirnya kulit kita juga terpengaruh ya. iya sangat Oke, terpengaruh. betul. Sebetulnya pemeriksaan laboratorium kesehatan itu Bu Sinta, eh, walaupun memang Bu Sinta laboratoris gitu ya, Mm-mm. itu kalau menurut saya sangat berpengaruh kepada kesehatan kulit. Mudah lelah ya, atau kepada kesehatan tubuh kita. Iya. Kalau kita bukan cuma ini nih teman-teman ya, kadangkala penyakit-penyakit yang sekarang ditakutkan orang untuk autoimun. Mm-mm. Untuk penyakit-penyakit autoimun, salah satu kelainan yang ditakutkan juga muncul di kelainan kulit Bu Oh, sangat Sinta. banyak. Ya, Iya, betul kan sangat banyak. gitu. Kalau autoimun itu kan ya sekarang jadi sangat banyak ya, Dok. Iya, iya. Yang saya tahu gitu, yang saya ingat kalau dulu tuh jarang banget orang kena autoimun gitu ya. Tapi kalau sekarang hampir hampir kebanyakan orang tuh keluhannya karena memang ada autoimun, Dok. Iya, Dan iya, itu iya. memang karena apa? Karena pola atau gaya hidup kita juga sebenarnya dari Iya. apa yang kita makan, makanan yang kita konsumsi Betul, sebenarnya dari betul, autoimun betul. itu. Nah, teman-teman pasti kan juga sudah sedikit tahu atau mengenal mengenai Mm-mm. autoimun ya. Iya. Walaupun di sini pemeriksaan atau screening menuju autoimunnya itu Dokter David udah pakarnya. Iya. Bu Sinta dari laboratorium kita di sini punya bagaimana IgG food itu ya Iya. salah satu sebagai alat bantu mendeteksi juga seperti apa aja. Karena kalau semuanya pengaruh-pengaruh dari autoimun itu sangat banget variatif loh Bu Iya, Sinta ya. betul. Ada yang istilahnya tubuhnya mudah lelah terlebih dahulu, muncul Muncul ruam-ruam ruam. pada saat kita lagi stres gitu ya. Stres melanda, bener nggak Bu Betul. Sinta? Nanti rasanya badan ini benar-benar nggak enak sama Gak sekali enak Bu ya, Sinta ya. kadang seperti digebukin. Nah, itu gitu. habis digebukin gitu. Rasanya tidak nyaman sama sekali karena apa? Karena itu adalah pada saat proteksi daripada sel-sel di mana tubuh kita itu dijaga Iya. oleh seluruh tentaranya nih teman-teman semuanya. Iya, Imunitas yang kita. sistem yang akan menjadi sistem imunitas kita sebagai garda terdepannya itu dari tubuh kitanya yang malah malahan mengganggu. mengganggu Iya, mengganggu gitu. dari tentara-tentara yang ada di dalam tubuh Iya, kita. jadi tentaranya yang harusnya melindungi kita, malah Mm-mm. tentara itu menyerang balik tuh Menyerang teman-teman balik, iya. gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang akan menjadi penyebabnya pada saat teman-teman mulai akan ya mungkin setelah sharing dengan dokter, setelah konsul dengan dokter David, datang makanya ke klinik utama Lination Jalan Manendet nomor 10 Bandung. Insya Allah teman-teman semuanya akan terbuka, terang benderang untuk seperti apa gitu ya. Apakah dari pola makan kita yang salah? Apakah dari stress management yang salah ya Bu Sinta gitu? Atau banyak lagi dari faktor-faktor yang mau tidak mau seperti halnya ini harus dipikirkan karena kenapa tentara yang harusnya melindungi tapi memerangi tubuh kita sendiri. Itu yang harus dicari penyebabnya. Itulah autoimun ya teman-teman. Makanya kadang-kala kalau sulit disembuhkan, udah pemeriksaan ini, udah konsultasi ini, tapi terus aja berulang gitu ya. Dan itu kita akhirnya akan mencoba mencari benang merahnya. Kayaknya ini perang sendiri di dalam tubuh kita nih teman-teman ya. Karena sang penjaga
itu tidak bisa lagi menjaga, tapi menyerang tubuh kita. Itu yang jangan sampai menjadi luka, bukan luka batin saja, tapi luka jiwa raga kita ya Bu Iya. Sinta ya, kalau autoimun ya Bu Betul, Sinta betul. menggerogoti Menggerogoti gitu ya. secara apa ya? Diam-diam gitu ya. Secara Heeh, diam-diam tapi ganas gitu. heeh, Diam-diam heeh. tapi maksudnya apa istilahnya? Bergerilya mereka itu. Bergerilya. Tanpa kita sadari. Ya. Betul, betul, betul. Terima kasih Bu Sinta. Dan biasanya teman-teman kalau sudah kayak gini gitu ya, Mm-mm. kulit pun ikut diganggu sama yang tadi, yang autoimun itu. Mm-mm. Penyebabnya kenapa semua sistem itu diserang? Ya karena memang tadi betul kata Bu Sinta gitu bahwa ini dia akan menyerang mana saja. Kalau autoimun itu kita nggak ada tebang pilih, Iya. semuanya ditebang sama dia loh, teman-teman semuanya ya. Iya, Mau digasak kalau kata orang Sunda mah. digasak katanya ya. Jadi ada ciri-ciri khusus yang nanti sama dokter David berkonsultasi, atau nanti di sini juga ada penyakit dalam loh. Iya, Ada dokter Abram, itu kita Abram. bisa berkonsultasi karena nanti ujung-ujungnya akan ditangani oleh dokter penyakit dalam ya, bahkan sampai dengan rheumatologi, ahli Rheumatolog ya. rheumatologi karena ngilu-ngilu Bu Sinta rasanya seperti apa ya? Mungkin tulang ya, rheumatologi ya, rematiknya, Osteoartritis ya. osteoartritis dan lain-lain gitu. Bahkan sampai ke kulit gitu ya. Kulitnya apakah itu nanti seperti apa yang akan muncul di kulit seseorang yang terkena autoimun tuh beraneka ragam Iya. gitu. Atau kadang-kala nanti kalau yang lebih terkenal lagi nih lupus nih Bu Sinta, Iya. itu juga Yang sangat autoimun. terkenal autoimun kulit itu ya, pertama Mm-mm, memang lupus. mm-mm. Kemudian psoriasis. Psoriasis. Psoriasis itu mirip eksim. Ya, Mm-mm, mirip eksim. mm-mm. Tapi Tapi di mungkin daerah dari daerah tertentu tertentu, aja dan iya. berulang, di daerah Iya. yang tersembunyi Tersembunyi ya, kadang di kepala di kayak kepala, ketombe gitu. di Orang berpikirnya leher. itu ketombe padahal Heeh, sebenarnya itu psoriasis heeh, gitu. heeh, Makanya heeh. atau di punggung, di badan gitu. Mm, mm, Kebanyakan seperti itu. mm. Mm-mm. Nah ini Bu Sinta, Mm-mm. kalau semamanya kita tahu gitu ya, karena memang kita kan di dunia estetika. Tadi Bu Sinta udah mengatakan bahwa kalau laboratorium itu menjadi awal mula atau deteksi dini dari penyakit-penyakit yang Mm-mm. berhubungan dengan seluruh sistem yang ada di tubuh Ya. kita gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman juga apalagi kalau semuanya teman-teman nih pengobatan jangka panjang Bu Sinta, Ya. benar nggak? Mm-mm. Jadi pada saat teman-teman itu mengkonsumsikan suatu obat, ini obat ya, Ya. bukan nutrisi atau bukan vitamin. Obatnya nih konsumsikan jangka panjang, itu pun akan berefek terhadap organ-organ tertentu gitu ya. Iya. Semuanya minum obat hipertensi, Ya. benar nggak? Mm-mm. Sekian tahun udah minum obat Mm-mm. hipertensi ya Bu Sinta. Ditambah lagi bukan cuma hipertensi biasanya, tambahin deh kolesterol. Tambahin lagi asam urat, Iya, allopurinol, betul. bener nggak sih? Itu 3 serangkai itu benar-benar kayak rantai. Kayak rantai makanan bertiga. Bu Sinta bilangnya 3 serangkai. Kalau zaman dulu kalau 3 serangkai itu ada penyanyi, Iya. trio, Trio ya, duet, trio gitu. Bener libel. trio libels. Ini 3 serangkainya penyakit, ya kan? Penyakit, iya. Masya Allah, Oh, jangan deh. Jadi jangan. jangan sampai si trio itu gitu ya, yang akan menjadi salah satu yang nanti akan meruntuhkan pertahanan kita. Tertentu, iya. Baik Betul. secara sistem pertahanan tubuh kita atau secara sistem pertahanan ekonomi kita. Kalau kita nggak punya BPJS, riskan banget tuh, bener Benar, nggak? iya. Jadi ada penyakit-penyakit metabolik ya, Bu Ya. Sinta ya, Mm-mm. hipertensi, Mm-mm. hiperkolesterol, Ya. dan satunya lagi, Hiperurin bukan Bu Sinta, apa? penyakit metabolik tuh ada 3, tapi oke lah itu jadi PR saja. Saja Kenapa jadi ngeblank? ngeblank. Mm-mm, mm-mm. Hipertensi. Baik. Kita lanjut saja. Oke, Bu Sinta. Sekarang gini, tadi kita udah bahas bahwa laboratorium itu menjadikan salah satu faktor penting gitu. Bukan cuma kesehatan badan kita, tapi tadi bonusnya itu adalah kesehatan kulit kita, ya. Iya. Oke, sekarang kita nanya aja kira-kira apa saja yang ada teman-teman penasaran mau nanya nih Kak Citra. Ada yang udah mau nanya belum? Ada dari Kak R. Mawar. Perawatan web apa yang paling penting buat orang yang sering bergadang? Aduh, sering bergadang ya. Kak Mawar sering bergadang. Jadi kalau untuk yang sering begadang biasanya pemeriksaannya pertama itu hematologi. Kenapa? Karena biasanya ada gangguan di apa hemoglobin gitu
Jadi kalau begadang itu kan kondisi dari oksigen kita berkurang biasanya. Nah, itu akan mengganggu siklus dari hemoglobin yang tidak akan sampai ke biasanya dengan hemoglobin berkurang otomatis akan sering sakit kepala gitu. Makanya harus diusahakan jangan sampai terlalu sering begadang kayak lagunya Roma Irama ya, begadang gitu ya. Nah, itu yang pertama hematologi gitu. Kemudian yang lainnya biasanya kalau orang begadang biasanya suka cemal-cemil enggak ya? Biasanya ada cemilan, Pasti nggak pasti akan bisa diem, diem, nggak akan di depan laptop saja, iya, kita langsung fokus. fokus Pasti ya. ada teman yang Ada menyertai temen kita. ya, dan Biasanya makanannya biasa cemilan. cemilan yang gampang. Atau Mm-mm. kadang-kadang tiba-tiba lapar pengen yang gampang masak mie biasanya. Oh gitu ya malam-malam Iya, ya. biasanya Tapi seperti ya, itu. tapi kadang-kala gini loh Bu Sinta, karena yang bertanya mungkin masih anak muda Masih ya, anak apalagi muda Gen ya. Z zaman sekarang itu hobi banget malamnya cekikan walaupun nggak ada temennya. Iya, Entah itu lewat teman-teman yang online, teman online karena iya, semuanya main game iya, kah, atau betul. sambil teman-temannya chatting malam hari, Mm-mm. atau juga ada yang sekarang itu sebagai influencer ya, dia malam-malam itu kan juga ada yang teman-teman nih sedang punya profesi untuk yang apa ya namanya tuh aku affiliate gitu bener Afiliat, nggak, iya. promosi-promosi barang-barangnya dan Iya. lain-lain kan seperti itu juga kadang kala tuh lama loh Bu Sinta. Terus kan mereka melihat gitu ya bahwa di dalam segmen pasar Heeh, kita itu jam kapan sih targetnya sama anak-anak yang masih memang Gen Z nih ya, iya. Gen Z tidurnya jam berapa gitu, Mm-mm. Gen Alpha tidurnya Iya, jam berapa gitu. iya. Nah, seperti itu tuh emang di tracking Bu Sinta. Yang Hmm. malamnya suka ini akhirnya teman-teman juga punya kebiasaan tidurnya malam dan sambil bisnis. Bisnis, Ini bisnis. mendapatkan cuan juga. Iya. Jadi istilahnya sebagai afiliator kadang-kala malam tuh live gitu loh Bu Hmm. Sinta. Bener Iya, nggak? betul. Jadi bukan tadi begadang jangan begadangnya nggak Iya, cari duit. Nah iya. zaman sekarang nih begadang dan begadangnya tuh sambil memang dapetin cuan nih Iya, teman-teman. Tapi betul. hati-hati juga. Iya. Kalau malamnya kita kurang tidur, banyak banget pengaruh-pengaruh, baik itu secara hormon ya, yang Heeh. nantinya akan memunculkan Hormon penyakit-penyakit stres ya, tertentu, misalnya betul. kayak kortisol itu pasti akan meningkat. Meningkat karena Betul. disitulah fungsi tidur itu, Oh gitu ya, iya. di mana tidur kita kan sudah ada parameter hidup Iya, sehatnya, itu Bu betul. Sinta. Jadi Mm-mm. istilahnya parameter hidup sehat itu paling nggak sekitar 8 jam. Iya, Kita harus, jadi apa kualitas tidur kita tuh mesti baik iya. karena aktivitas kerja siang harinya itu harus juga kita support dengan kebutuhan selain kebutuhan yang memang dari makanan, Hmm. itu adalah kebutuhan yang kita support dari persiapan diri kita supaya kita fit, fresh, dan paling tidak kita menuju kualitas yang nantinya itu kita mendapatkan hasil kerja yang baik gitu. Iya. Lah gimana kalau seumpamanya malamnya begadang terus begadang ya kata Bu Sinta Mm-mm. ya, terus di sininya ngantuk terus Iya, ngantuk. ngantuk. Pasti Pasti. sebentar lagi mendapatkan SP. Jangan sampai ya. Iya Jadi kan kalau misalnya mendapatkan memang surat peringatan maksudnya SP, oh, bener iya. nggak Bu Iya, Sinta? maksudnya untuk peringatan tubuh kita ya. Jadi kalau begadang itu kan kalau hormon stres sebenarnya tidur malam itu waktunya istirahat pada Mm, saat mm, memang organ tubuh kita mm, sedang memperbaiki mm, apa mm, fungsinya gitu. mm, Jadi waktunya organ tubuh kita untuk memperbaiki atau meningkatkan fungsinya, sementara kita masih dalam keadaan lag gitu ya. mm, Artinya itu akan terganggu gitu mm, ya. Jadi mm. otomatis akan terjadi gangguan-gangguan di fungsi tubuh yang lain Iya, gitu. betul Nah, yang betul. terutama tadi dok hormon stres tadi ya, Mm, kortisol. Nah, kortisol itu akan meningkatkan radikal bebas. Radikal bebas akan mengganggu fungsi organ tubuh kita yang kayak jantung, kayak pembuluh darah juga akan menjadi apa? Tidak baik gitu karena radikal bebas akan mempercepat penumpukan flek di dalam pembuluh darah mm, gitu. mm, mm. Jadi yang begadang itu memang enggak ya harus medical check up lengkap sebenarnya. Harus Iya, ya. karena Jadi untuk Kamawar, coba ya datang ke klinik minimal Ketamaya ya Nation untuk medical check check up, up lengkap kata lengkap, Bu betul, Sinta. Karena seluruh dari kita delay tidur ini itu asli mengganggu seluruh fungsi daripada organ tubuh kita. betul Ya, itu betul ya. ya Bu Sinta Nah ya. kebetulan kan di kita sekarang lagi ada program yang Program. diskon medical Betul. check up
untuk fungsi organ tubuh kita masing sekitar 40% Mm-mm. diskonnya. Mm-mm. Jadi Gede banget, iya baik makanya banget kau. iya makanya manfaatkan ya sahabat Lenisian, terutama Kamawar kalau misalnya memang mau melihat apakah dari efek kita begadang itu ya medical check up aja. Iya. Dari apa yang sudah dilakukan sekian lama akan berefek. Nah, Berefek. supaya kita tahu efeknya seperti apa untuk kesehatan kita, yuk kita general check up. Di Klinik Utama Nation fantastis banget, diskonnya 40%. Ya. Ini bukan ini ya, maksudnya bukan berita palsu, tapi ini real karena beliau headnya loh teman-teman semuanya Iya, betul. yang menginformasikan. Terima kasih Kak Citra untuk Iya, pertanyaannya. terima kasih. Oke, baru Kak Citra. Nah, untuk yang autoimun itu dok, Mm-mm. kita juga kan Lagi disarankan. diskon kan? Iya betul. Betul. Kita kan disarankan untuk pemeriksaan IgG food ya, untuk mengetahui jenis makanan apa sih sebenarnya yang berpotensi untuk mengganggu organ-organ tadi dengan maksudnya sistem imunitas kita yang mana gitu yang terganggunya gitu ya. Nah, itu kita lagi diskon juga 20%. Tuh 20%. Nah ini Bu Iya. Sinta, saya sudah mulai inget nih. Tadi kan saya agak delay. Karena kalau nggak bersama Bu Sinta itu melenakan loh sahabat Lination. Untuk yang tadi ya kita sindrom metabolik itu 3 penyakit yang garda terdepannya sebetulnya udah diulang-ulang sama kita. Hipertensi, kolesterol dan diabetes. Iya, Bener nggak sih kalau 3 penyakit itu sudah diderita datang ke sini ada juga lagi diskon. Ayo kasih tahu diskonnya. dari pemeriksaan diagnosa pasti dari diabetes. Diabetes ya HbA1c dong. Ya, Nah, HbA1c itu lagi kita diskon lagi juga diskon, kan. iya. Makanya kita jauhin udah gemuk ya. Gemuk sampai perutnya buncit tuh kadangkala kelihatan loh Bu Sinta kalau metabolic syndrome itu Iya, kelihatan banget gitu. banget, Liatin perutnya jangan sampai buncit, biasanya bapak-bapak ya. Ada hipertensi, ada kolesterol dan ada diabetes. Jadi mengarah ke PCK. Kemudian Iya. kalau orang yang diabetes biasanya apa? Kulit leher tuh menghitam. Menghitam. Iya. Betul. Iya. Nah, itu salah satu tanda sindrom metabolik itu. Jadi lingkar pinggang kalau ukuran lingkar pinggang lebih dari 80 kalau laki-laki ya. Kalau salah terbalik ya, Dok. Perempuan di atas 80, laki-laki di atas 90. Nah, itu bahaya gitu ya. Salah satu ciri sindrom metabolik. Nah, itu dia ya. Jadi kalau udah ada 3 gitu yang akan menyerang kita, cepet-cepet datang ke Klinik Utama Lination tuh pemeriksaan laboratorium ketemu sama Bu Sinta supaya kita nggak jatuh kepada kondisi yang udah sulit untuk diperbaiki lagi. Iya, betul. Tapi nggak akan ada yang telat. Buktinya yang dilakukan oleh Bu Sinta dan saya. Iya. Saya belum seperti Bu Sinta karena satu hal yang masih belum saya lakukan dengan effort yang begitu keras seperti Bu Sinta itu adalah Olahraga ya, Dok. Olahraga itu paling banget, itu benar-benar bikin apa ya Bu Sinta, Sabtu Minggu gitu ya, Sabtu Minggu kita sudah banyak acara, benar nggak sih? Betul, Padahal istirahat kita itu Sabtu Minggu gitu Iya. ya, tapi kita udah olahraga saya, Udah. naik turun tangga sampai ke lantai 3. Ya, betul. Iya, pada awal-awal kita juga rajin ya untuk itu ya. Oke. Jalan-jalan. Nah, jadi memang sebenarnya olahraga yang paling mudah itu jalan kaki, Dok. jalan kaki Kita ya. keliling-keliling di sini juga udah olahraga. Iya, karena gedung ini sangat Gedungnya besar luas, ya, oh, luas gitu. banget teman-teman. Klinik Utama Lination Ada Jalan tangganya Taman nomor juga. Iya, nomor 10 Bandung, teman-teman. Mudah-mudahan itu menjadi sandaran teman-teman semuanya. Di sini apa aja semua ada. Palu gak ada. Apa lu butuh? Gua ada. Betul. Karena di sini boleh kita spill dulu Bu Sinta apa saja kira-kira sarana prasarana yang kita ada di Klinik Utama Lination. Boleh, Dok. Kita baru opening salon, jangan lupa bisa iya, mempercantik diri ya. betul. Dilengkapi sebetulnya salon tuh sudah ada, tapi dilengkapi. Dilengkapi ya. Iya. Jadi sekarang ada lulurnya ya, Dok. Ya. Ada lulur ya, Iya, ada betul. body Ada massage-nya. Banyak ya sekarang. Banyak, kotok wajah. Kotok wajah ada ya. Ada. Saya baca tadi. iya. Jadi di pintu depan udah dihadang sama informasi-informasi dan juga bukanya tiap hari Tiap sampai hari dengan sama. malam. Oh iya. Iya, bukannya Bu Sinta. Gitu. Betul di sini nggak ada Ya, libur. dicoba ya, sahabat Lenation, salon kita yang baru. Maksudnya ada apa Layanan-layanan yang lain, terbaru. menu-menu lain. Gitu. Terus apa lagi? Oh ya, salon. Kemudian di sini juga ada dokter-dokter yang
praktek dok. Ada dokter Steven, itu Bedah dokter plastik. bedah plastik yang memang sangat-sangat apa namanya mumpuni, Famous, ya udah sangat-sangat terkenal deh. udah terkenal pokoknya top TOP BGT gitu ya. Betul, hasilnya tidak akan mengecewakan sahabat clinician. Kemudian ada dokter Abram, dokter Penyakit dalam. internis ya, penyakit dalam. Kemudian ada dokter eh, Istrinya istrinya, pasangannya, iya yo, dokter Kurniati, dokter iya Kurni. umumnya. Heeh. Kemudian Neurologi? ada yang baru sekarang dok, dokter Mm-mm. siapa? Frans ya. Iya, itu akupuntur. Akupuntur ya, ada akupuntur. Psikolog? Psikolognya ada Ibu Siva. Iya, Iya, orto? ortonya gigi ya. Iya, Dokter dental Dokter itu dokter Susiana. Susi. Heeh. Terus Kemudian dokter neurologi? Gatot, ya ada Neurologi. dokter Gatot untuk neurologi. Kemudian ada dokter yang paling kasep di sini ya. Kasep dan baik ya. Kasep dan Ada baik. dokter Ya, ada dokter Devi. Devi. Gitu. Dokter Tessa? Dokter Tessa yang paling cantik dengan dokter Tuti. Tapi dokter Tuti nggak praktek Terus siapa sayangnya. lagi? Ada yang masih kurang nggak? Apa ya? Ada Ujung. akupuntur Ibu Winda Oh iya, ya. ada akupuntur Bu Winda. Sahabat kita semuanya kalau ngasih ilmu seluas samudra. Samudra. Kemudian ada apoteknya sendiri. Ada apotek sendiri. Iya. Laboratorium dipegang oleh Bu Pasti Sinta. ya. Sama Mbak, sudah pasti sama, ada. ya, sama partnernya ya, Sama Widya ya. Banyak dari sini, banyak banget teman-teman. Gak usah jauh-jauh, suping-suping klinik, datang aja ke klinik Utama Lination, Jalan Lemah Nadet nomor 10 Bandung. Bukannya dari kalau laboratorium dari jam 7 sampai jam 7 malam juga. Kalau klinik dari jam 11 sampai jam 7 malam. Iya, dan kita sampai Sabtu. Sampai hari Sabtu. Iya. Terus juga Kalau kita, salah Minggu buka kan? kalau salon buka. Salon buka ya. Ya, tapi kalau semuanya kita ada spesial nih Bu Sinta, kalau teman-teman bisa ada waktu istirahat, gue mau treatment nih ke klinik Utama Lination gitu. Itu spesial price. Ya, ada Jadi happy hour ya. Iya, happy hour A dan B. B. Boleh pilihan sendiri menunya seperti apa. Itu sangat-sangat benar-benar dari mulai jam 11 sampai jam 2. Ya, kan dengan paket khusus ya. paket Harganya, khusus. maksudnya harganya yang khusus. Paketnya sama tapi harganya khusus. Betul. Tapi juga ada paket khusus yang Ada itu, paket khusus iya, juga. ditambahin dengan ada Yang untuk oksi MD. itu ya dok, MD. MD. Nah, MD. ya. Iya. Dan seperti itu teman-teman semuanya. Baik ya. Kalau belum ada yang bertanya? Ada lagi Oh, ada lagi yang bertanya. dari Kak Prince Leonardo mau bertanya apakah IgG food test harus diulang berapa kali dalam setahun? Kalau IgG food itu tidak harus diulang setahun ya. Hanya saja kalau misalnya karena apa? Kadang-kadang kita harus ada orang yang sudah periksa IgG food tapi dia tidak melaksanakan atau tidak melakukan dietnya gitu ya, tidak. Jadi tetap aja dikonsumsi makanan yang sebenarnya nggak boleh dimakan gitu ya. Kemudian kalau kita benar-benar konsekuen atau komitmen ya terhadap aturan yang disampaikan, kalau kita sudah mendapatkan hasil IgG food itu nggak harus diulang lagi gitu ya. Cukup nanti kalau misalnya memang tidak ada perubahan, takutnya ada makanan yang baru lagi yang menyebabkan gangguan terhadap organ, itu boleh diperiksain. Tapi kalau misalnya selama kita mengikuti anjuran dari dokter untuk tidak konsumsi makanan tersebut, biasanya aman-aman aja sih, nggak harus periksa juga gitu. Lanjutkan terus. Jadi gitu. bisa dipakai sebagai parameter atau Iya, patokannya Bu Sinta? gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya kita ingin tahu takutnya ada yang berubah, ada yang tambah misalnya, ya boleh aja. Iya. Boleh aja Iya. diperiksa. Nah, Bu Sinta, kalau semuanya itu kita balik nanya deh ke sahabat Nation. Tapi jawab atau boleh DM nih teman-teman yang nonton kita kali ini. Kapan sih terakhir teman-teman lakukan pemeriksaan laboratorium? Ya, Penasarannya? ya. Enggak sih? Minimal yang medical check up-nya dong. Minimal yang medical check up-nya seberapa sering, kemudian kapan terakhir diperiksa mungkin ya. Coba gitu. Kak Citra, itu Ada yang yang mau jawab kita ya? tanyain. Ya kadang-kala kita tuh lupa, berasa sehat aja Iya, gitu ya, benar nggak Bu betul. Sinta? Kadang-kadang dengan kondisi tubuh kita yang
seperti tidak ada gangguan, Mm-mm. kita jadi terlena gitu. Jadi Mm-mm. melupakan hal-hal yang esensial gitu, yang Heeh, terpenting heeh, gitu. heeh. Seperti medical check up. Iya. Kebanyakan orang tuh takut untuk medical check up Mm-mm. gitu ya. Kadang Mm-mm. ingat tapi takut hasilnya seperti itu. Ada yang Mm-mm. seperti itu. Iya, Bu Mm-mm. Sinta, kalau laboratorium tuh sama dengan kita kebutuhannya tuh sama ke dokter gigi, bener nggak sih? Kalau ke Iya. dokter gigi atau ke laboratorium, kalau nggak berasa sakit, nggak ke situ, Ah bener iya nggak bener sih? dong. Saya Iya, juga hampir nggak pernah ke iya, dokter gigi. padahal ke gigi itu paling tidak 6 bulan 6 bulan loh. ya harusnya ya. Kita harus cek. Sama kan laboratorium juga ya, Mm-mm. 6 bulan itu kita juga harus cek seperti apa gitu. Fungsi ginjalnya, fungsi livernya, kan fungsi liver juga tadi banyak banget gitu Oh ya, iya. Bu Sinta gitu. Apakah kita pengen tahu kolesterolnya kita seperti apa, gula darahnya kita seperti apa, bener nggak Iya. Bu Sinta? Terus juga banyak juga nih kita gitu ya tadi terhadap peran-peran aging proses kan juga ada Iya. pemeriksaan Ada. laboratorium ya Iya yang betul. kaum-kaum menolak tua bukan cuma ini aja kaum menolak tua aja karena pemeriksaan untuk yang aging itu ya Bu Sinta banyak ya panelnya ya. Banyak banyak Heeh. banyak ya. Kira-kira biasanya apa saja nih Bu Sinta di laboratorium klinik utama Lination yang perlu diserahkan oleh Bu Sinta kita tuh bisa apa ya pemeriksaannya apa saja yang bisa dilakukan di sini itu Ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan, hampir semua pemeriksaan bisa dilakukan di sini. hampir Hampir semua. semua, iya. Hanya tergantung apa yang diminta oleh dokter. Mm-mm. Jadi kalau misalnya untuk anti-aging misalnya contohnya ya, biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan hormon tiroid, FT3, FT4, TSH, kemudian progesteron, kemudian HbA1c, Mm-mm. kemudian termasuk hematologi lengkap, SGOT, SGPT itu Mm-mm. biasanya akan Mm-mm. di dianjurkan oleh dokter Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. itu bisa kita lakukan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian untuk pemeriksaan penanda tumor bisa kita kerjakan juga gitu, bisa kita Mm-mm. lakukan juga. Kemudian pemeriksaan hormon yang lain misalnya untuk reproduksi Mm-mm. kayak misalnya LH, FSH, prolaktin, Mm-mm. testosteron itu semua bisa dilakukan Mm-mm. juga. Kemudian pemeriksaan yang terbarukan juga ada misalnya organic acid profile itu untuk Mm-mm. melihat apa namanya hmm, Kekurangan kekurangan atau kelebihan kelebihan vitamin vitamin ya ya elektrolit ya. kelebihan atau kekurangan vitamin Vitamin. yang bisa menyebabkan atau sistem metabolisme kita terganggu Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. kadang-kadang orang ada yang asal atau asal aja makan suplemen misalnya Mm-mm. yang Mm-mm. mengandung vitamin B12 atau Mm-mm. vitamin A atau apa Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Eh, Nah, itu kalau sebenarnya sebaiknya diperiksa dulu gitu. Iya, Jadi iya. biar tahu sebenarnya kita memang membutuhkan nggak sih vitamin Mm-mm. itu gitu. Mm-mm. Takutnya misalnya karena ada vitamin yang jika berlebihan di dalam tubuh kita justru akan mengganggu Mm-mm. sistem metabolisme yang lain Iya, gitu. iya. Seperti itu. Kemudian misalnya kayak vitamin D gitu ya. Kan Dedimernya. vitamin D itu menjadi apa ya menjadi tren di Mm-mm. antara semua kalangannya Mm-mm. kita harus konsumsi vitamin D. Apalagi zaman pandemi ya waktu Iya, itu. waktu itu gitu. Sebenarnya kita butuh nggak sih vitamin D itu gitu Mm-mm. ya? Kita harus tahu dulu Vitamin kadarnya D di dalam. vitamin D di dalam tubuh Mm-mm. kita. Apakah sudah baik untuk Mm-mm. pertahanan tubuh? Karena vitamin D biasanya untuk pertahanan tubuh kita Mm-mm. ya. Selain untuk tulang ya, untuk kesehatan tulang. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa dilakukan di sini. Iya, iya. Jadi ya ada yang kurang nih vitamin sebagai fungsi daripada penunjang kesehatan kita. Mhm. Ada juga yang ditakutkan adalah kita minum terus-menerus nih teman-teman dan itu ternyata eh, Berlebihan, berlebih di dalam iya, tubuh malah kita. menjadi racun Malahan akhirnya. betul, malahan itu akan mengganggu kesehatannya kita gitu Iya, ya. Yang pastinya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena iya, vitamin itu sendiri walaupun nutrisi itu tidak ada takarannya 3 kali sehari atau iya, apa gitu ya. betul. Jadi takarannya itu akan disesuaikan dan pastinya hanya orang-orang yang mengerti tentang medis kah Mm-mm. atau farmakolog kah gitu ya. Dan tolak ukurnya itu dari laboratorium nih ya. Iya. Bu Jadi kalau Sinta. misalnya terlalu sering Makasih konsumsi sayang. vitamin D juga
kan kita nggak tahu apakah berlebihan atau enggak vitamin D yang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, itu malah jadi racun kalau misalnya berlebihan. Bu Sinta, tapi dari kasus-kasus yang sudah sering banget orang pemeriksaan vitamin D di Indonesia khususnya, Iya, di negara tropis itu lebih banyak kasus yang berlebih atau kurang? lebih banyak yang kurang. Yang kurang ya. Yang kurang. Lebih banyak yang Iya, kurang. karena kita malas berjemur Nah, gitu ya. kemudian mereka sudah konsumsi vitamin D, tapi dosisnya Dosisnya kurang. Heeh. Makanya Jadi nggak sesuai dengan tidak target sesuai ya. target. Jadi Betul, makanya banyak, ya itu dibutuhkanlah pemeriksaan vitamin D Baik, gitu. baik, Gitu. baik. Untuk pasti. Nah, ntar dulu Bu Sinta, kita belum ngomong nih apa saja hadiahnya. Oh iya, betul. Kalau kita di sini pasti harus ada hadiah buat sahabat Lenation. Dua gift voucher potongan ya, atau dia boleh ke all treatment ya, tapi ini voucher ya Bu Sinta, Iya. 50.000 itu potongan. Dua ini Bu Sinta, ini dua dan Iya. ini dia terakhirnya. Oke, ya. Yap. Jadi nanti sahabat Lenation akan mendapatkan voucher sebesar 50.000 untuk 2 orang ya, untuk semua treatment yang ada di sini. Ada skincare, kemudian ada injection, infus, produk, salon, dan laboratorium. Jadi kalau ini buat konsultasi bisa, free konsultasi itu. Iya. Ada. Jadi bisa ya, bisa Di sini. digunakan untuk ini. Kemudian ini ada Body lotion. body lotion ya. Ini body lotion yang produk baru ya, Dok? Produk baru. Produk baru. Nah, saya aja penasaran. Iya. Jadi sahabat Indonesia akan mendapatkan 2 ya, Dok ya. Iya, 2 untuk 2 untuk 2 orang. orang. Dan terakhir gongnya Dan ini. terakhir ini adalah free pemeriksaan untuk pemeriksaan kolesterol dan trigliserid. Gratis. Free itu gratis. Seneng ya? Seneng ya. Seneng banget Nah, pokoknya. Mudah-mudahan acara kita selalu diminati. Iya. Sekarang inilah pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama untuk sahabat Indonesian, lifestyle yang membuat kesehatan menurun. A. Begadang. B. Makan healthy food. Nah, ini Kak Mawar pasti bisa baca nih. Bisa apa namanya? Jawab. Kemudian lanjut. 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 Belum dulu. Kita Belum sudah dulu. ada yang bisa jawab. Enggak, tenang Bu. Kayaknya pengen Pengen buru-buru ngasih hadiah. Sudah ada yang jawab? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Medical check up sebaiknya dilakukan A. Saat sakit. B. Minimal 2 kali dalam setahun. Bukan membuat pernyataan, tapi pertanyaan. Pertanyaan. Jadi kita tunggu ada yang jawab atau tidak. Boleh diulang lagi? Boleh. Medical check up sebaiknya dilakukan A. Saat sakit. B. Minimal 2 kali setahun. Sudah. Oke. Yang terakhir buat sahabat Lenation, tujuan pemeriksaan lab untuk lifestyle modern adalah A. Deteksi masalah lebih awal. B. Cuma ikut tren. Ini Masalah kesehatan loh maksudnya. Iya, betul. Sudah? Oke, terima kasih. Iya, sambil kita nunggu ya Sambil siapa nunggu yang siapa yang pemenangnya. pemenangnya. Oke, ini tugasnya dari tim kita di sini. Bu Sinta, kita bahas lagi yuk. Kayaknya Iya, bisa satu siap. pertanyaan lagi. Nih Bu Sinta, banyak masyarakat tuh merasa takut. Jangan lagi masyarakat. Saya juga termasuk masyarakat kecil yang merasa takut, atau bahayanya lagi nih yang malas melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan berikut laboratorium nih ya Bu Iya. Sinta ya. Atau medical check up. Karena merasa masih, apalagi nih kayak Kak Citra tadi ya masih muda, atau ada kakak-kakak di sini yang mengikuti acara ini masih muda, di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun, belum nyampe faktor-faktor resiko loh Bu Iya, Sinta, iya. belum nyampe 30 atau 40 gitu ya, yang sudah faktor resiko yang harus paling tidak setahun sekali tuh Setahun melakukan loh ya sahabat Lination. Itu apa kira-kira edukasi yang ingin disampaikan oleh Bu Sinta kepada masyarakat mengenai pentingnya cek kesehatan rutin dan cek kesehatan atau cek kesehatan berikut,
pemeriksaan laboratorium rutin sejak dini. Jadi untuk sahabat Laination, saya sarankan untuk memeriksa walaupun usia masih belum sampai ke faktor resiko-resiko tadi gitu, tetap harus diperiksa medical check up. Kenapa? Karena zaman sekarang ini yaitu tadi pola atau gaya hidup anak-anak atau anak muda atau Gen Z zaman sekarang itu sangat berpotensi untuk menjadi mudah terkena penyakit yang sebenarnya harusnya degeneratif tadi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada anak yang masih muda atau belum ya masih di bawah 20 atau 20 tahun di bawah 30 tahun itu tiba-tiba kena serangan jantung. Iya. Seperti itu. Hipertensi, Bu Sinta. Hipertensi, Banyak, kebanyakan Bu Sinta. hipertensi. Gagal ginjal. Gagal Bu ginjal. Sinta Kenapa? banyak banget. Karena banyak makanan kemasan yang kadar garamnya tinggi gitu ya. Jadi kayak cemilan-cemilan itu Tapi itu enak loh Bu Sinta. memang sih saya Petsin juga itu mengakui ya. meranakannya. Jadi garam terutama dok, garam ya. Kalau petsin tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Yang berbahaya itu sebenarnya garam. Sementara makanan-makanan yang sekarang itu kebanyakan asin gitu, asinnya kuat gitu ya, kuat. Jadi garamnya tuh tinggi kadar garam. Makanya kalau misalnya kita membeli produk kemasan, kita harus lihat ingredientnya, lihat kadar natriumnya seberapa besar gitu, kalorinya berapa, terus kadar glukosanya, kadar gulanya ya, kadar gulanya Harus berapa. cerdas seperti Harus cerdas. secerdas ini kalau di Iya. Klinik Utama Laination bahkan sampai ada barcode juga loh Bu Iya, Sinta. betul. Jadi bahan-bahan aktifnya tuh semua tahu. Nah di makanan itu teman-teman juga harus baca tuh ya. Iya, betul. Kadang-kala kan kita nggak tahu tuh glukosanya berapa, ternyata tinggi, tinggi. padahal udah ditulis itunya low sugar ya kan? Ya, memang low sugar kadang-kadang atau less sugar kadang-kadang malahan tidak ada sama sekali. Tapi padahal kalau dilihat sebenarnya ada. Masih ada Masih ya. ada. Minimal 5 gram. Minimal ya itu. Tapi ada sih kayak kuaci gitu paling 1 gram glukosa. Saya sering baca. Kalau minuman kemasan di atas 15. Jadi kalau belanja sama Bu Sinta ke supermarket tuh semua dibaca loh sahabat. Tapi itu bagus karena itu adalah informasi-informasi yang tersembunyi yang kita itu juga kadang-kala nggak cerdas di situ. Bukan nggak cerdas, abai. Jadi Abai asal gitu ya. abai karena ini pasti enak, enak. Padahal lihat itu wow. Gitu. Wow itu ya yang banget. akhirnya menumpuk terus Menumpuk, menumpuk dan iya. menjadi penyakit. Menjadi penyakit, menumpuk menjadikan penyakit. Gitu. Oke, yang penasaran pemenang kuis 12 Mei Iya, 2026. Yang pertama ada AR garing itu underscore picture mendapatkan free body lotion. Ini dia. Selamat ya kakak. Selamat ya kakak. Kemudian ada Rosi Lasi juga sama mendapatkan free body lotion. Kemudian ada KR Mawar, gift voucher 50. Ini ya. Satu tapi ya untuk all treatment. Kemudian untuk yang memberikan pertanyaan terbaik ada hrfotografi.id mendapatkan gift voucher sama ya 50 rupiah 50.000. Kemudian pertanyaan yang terbaik kedua mendapatkan free pemeriksaan kolesterol dan trigliserid. Pemenangnya adalah Prince Leo. Selamat. Selamat ya untuk para pemenang. Kita ketawa karena ikut bahagia Iya, ya. Terima bahagia, kasih. Ini terima namanya Prince Leo. Prince ya. Leo, Bukan Prince Harry, Prince Prince Harry. William. Ini Iya, Prince bukan Leo. Baik Bu Sinta, nggak kerasa loh kita udah tinggal waktu di penghujung acara kita ini. Iya. Padahal masih banyak ya pengen diomongin. Gimana ya? Nanti kita ngobrol di luar ya. Ini kayaknya harus ditantang untuk minggu depan ikut lagi nih ya di acaranya kita Iga Live-nya. Ya. Jadi udah siap nih dengan perpisahan kita.
Baik, nggak terasa sahabat Nation, kita hari ini tentunya perbincangan yang menurut saya sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru bahwa hidup sehat dimulai dari mengenal tubuh kita sendiri. Iya, Terima kasih sama-sama Dokter sahabatku, Tuti. Ibu Sinta. Terima kasih sahabat Indonesia yang selalu mengikuti acara kita. Dan pastinya sahabat Nation jangan lupa menjaga pola hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan karena deteksi dini adalah bentuk sayang kita terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. dan pastinya keluarga kita. Dan terima kasih Bu Sama-sama. Sinta sudah menemani saya dalam 1 jam di Tanya Dokter Nation. Bye-bye. Salam sehat.